Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rindy Apsari. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan integral dalam menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Materi ini menarik karena menunjukkan bahwa integral tidak hanya digunakan dalam matematika, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis manfaat yang diperoleh konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Mari kita mulai pembahasannya. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan aktivitas jual beli. Misalnya, saat kita membeli makanan, pakaian, buku, atau kebutuhan lainnya. Seringkali kita merasa harga yang dibayar masih lebih murah dibandingkan harga yang sebenarnya bersedia kita bayar. Di sisi lain, penjual kadang memperoleh keuntungan tambahan karena dapat menjual produknya dengan harga yang relatif lebih tinggi daripada harga minimum yang mereka harapkan. Keuntungan tambahan yang diperoleh kedua pihak ini yang disebut sebagai surplus dalam ekonomi. Surplus konsumen adalah keuntungan tambahan yang diperoleh konsumen karena harga pasar lebih rendah daripada harga maksimum yang bersedia mereka bayar. Sebagai contoh, misalnya seseorang ingin membeli sebuah buku. Ia sebenarnya bersedia membayar hingga Rp100.000. Namun ketika datang ke toko, harga buku tersebut ternyata hanya Rp80.000. Artinya, konsumen memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000. Keuntungan tambahan itulah yang disebut sebagai surplus konsumen. Semakin besar selisih antara harga yang bersedia dibayar dengan harga pasar, maka semakin besar pula surplus konsumen yang diperoleh. Selain konsumen, produsen juga dapat memperoleh surplus. Surplus produsen adalah keuntungan tambahan yang diperoleh produsen karena harga pasar lebih tinggi daripada harga minimum yang bersedia mereka terima. Sebagai contoh, seorang petani bersedia menjual hasil panennya dengan harga Rp5.000 per kilogram. Namun, harga pasar saat itu mencapai Rp7.000 per kilogram. Artinya, terdapat selisih Rp2.000 yang menjadi keuntungan tambahan bagi produsen. Keuntungan tambahan tersebut disebut sebagai surplus produsen. Untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen, digunakan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sedangkan kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Pada grafik ini terlihat bahwa kedua kurva bertemu pada satu titik. Titik tersebut disebut titik keseimbangan pasar. Di titik inilah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan terbentuk. Lalu nilai surplus konsumen dan surplus produsen dihitung berdasarkan area yang terbentuk di titik keseimbangan sekitarnya tersebut. Lalu muncul pertanyaan, mengapakah perhitungan surplus menggunakan integral? Jawabannya, karena surplus konsumen dan surplus produsen berbentuk luas daerah pada grafik. Dalam matematika, integral digunakan untuk menghitung luas suatu area yang dibatasi oleh kurva. Karena itu, integral menjadi metode yang tepat untuk menentukan besar surplus yang diperoleh konsumen maupun produsen. Jadi, fungsi integral dalam ekonomi adalah mengukur manfaat ekonomi yang diterima oleh pelaku pasar. Mari kita lihat contoh sederhananya. Misalnya, harga sebuah produk di pasar adalah Rp50.000.
Beberapa konsumen sebenarnya bersedia membayar hingga Rp70.000. Karena mereka hanya membayar Rp50.000, maka mereka memperoleh surplus konsumen sebesar Rp20.000. Di sisi lain, ada produsen yang sebenarnya sudah bersedia menjual produk tersebut dengan harga Rp40.000. Namun harga pasar mencapai Rp50.000, yang artinya produsen memperoleh surplus sebesar Rp10.000. Contoh ini menunjukkan bahwa satu transaksi dapat memberikan manfaat bagi konsumen maupun produsen sekaligus. Perhitungan surplus memiliki banyak manfaat dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, membantu mengetahui tingkat kesejahteraan konsumen. Yang kedua, membantu mengukur keuntungan yang diperoleh produsen. Dan yang ketiga, membantu pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonomi seperti pajak dan subsidi. Dan yang terakhir, membantu melihat apakah suatu pasar berjalan secara efisien atau tidak. Karena itu, konsep surplus sering digunakan dalam berbagai analisis ekonomi. Sebagai mahasiswa perbankan syariah, kita juga dapat mengkaitkan konsep surplus konsumen dan surplus produsen dengan dunia bisnis dan keuangan. Dalam setiap kegiatan ekonomi, baik jual beli barang maupun jasa, selalu ada pihak yang memperoleh manfaat dari transaksi tersebut. Melalui analisis surplus, kita dapat mengetahui seberapa besar manfaat yang diterima oleh konsumen dan produsen. Bagi pelaku bisnis, informasi mengenai surplus konsumen dapat digunakan untuk memahami bagaimana respon konsumen terhadap harga suatu produk. Jika konsumen masih memperoleh surplus yang cukup besar, maka produk tersebut dianggap memiliki nilai yang baik di mata konsumen. Sebaliknya, jika surplus konsumen semakin kecil, perusahaan perlu mengevaluasi strategi harga maupun kualitas produknya. Sementara itu, surplus produsen dapat digunakan untuk melihat tingkat keuntungan yang diperoleh produsen dari suatu kegiatan produksi dan penjualan. Melalui informasi tersebut, perusahaan dapat menentukan apakah kegiatan usahanya sudah berjalan secara efisien atau masih perlu diperbaiki. Dalam bidang perbankan syariah, konsep surplus juga dapat membantu dalam memahami manfaat ekonomi yang diterima oleh berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Misalnya, dalam pembiayaan usaha, bank perlu memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan mampu memberikan manfaat bagi nasabah sekaligus tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi bank. Dengan memahami konsep surplus, kita dapat melihat bahwa suatu kegiatan ekonomi yang baik bukan hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Karena itulah, surplus konsumen dan surplus produsen sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan dan efisiensi dalam suatu pasar. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa surplus konsumen merupakan keuntungan tambahan yang diperoleh konsumen karena harga pasar lebih rendah daripada harga yang bersedia mereka bayar. Lalu, surplus produsen merupakan keuntungan tambahan yang diperoleh produsen karena harga pasar lebih tinggi daripada harga minimum yang bersedia mereka terima. Dalam analisis ekonomi, kedua konsep ini sangat penting karena dapat digunakan untuk mengukur manfaat yang diterima oleh masing-masing pelaku pasar. Untuk menghitung besar surplus tersebut digunakan konsep integral, karena surplus digambarkan sebagai luas daerah yang berada di antara kurva permintaan, kurva penawaran,
dan harga keseimbangan pasar. Melalui perhitungan integral, manfaat ekonomi yang sebelumnya hanya terlihat secara visual pada grafik dapat dihitung secara lebih tepat dan terukur. Selain membantu memahami perilaku konsumen dan produsen, konsep surplus juga bermanfaat dalam mengevaluasi kebijakan ekonomi, mengukur efisiensi pasar, serta membantu pengambilan keputusan dalam dunia bisnis dan keuangan. Dari sini kita dapat melihat bahwa matematika, khususnya integral, memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi karena mampu membantu menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di pasar secara lebih objektif dan terukur. Dengan demikian, penerapan integral dalam menghitung surplus konsumen dan surplus produsen tidak hanya memberikan pemahaman secara matematis, tetapi juga memberikan gambaran mengenai manfaat ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat melalui aktivitas pasar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.